Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi elektif untuk semester 1 di tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan saya Ibu Rara, langsung saja simak penjelasan Ibu berikut ini supaya kamu dapat memberikan pilihan elektif yang lebih tepat. Nah, di dalam pemilihan elektif ada dua hal yang harus kamu ketahui, yaitu pertama, pemilihan elektif dilakukan melalui pengisian link Google Form yang dilakukan mulai tanggal 27 sampai 28 Juli 2021. Jadi untuk hari ini di tanggal 26 kalian fokus saja dulu untuk mendengarkan sosialisasi elektif. Setelah itu boleh direnungkan dan dipikirkan dengan baik kalian mau pilih elektif yang mana. Nah, ingat paling lambat tanggal 28. Jadi besok sudah mulai diisi ya, dan paling lambat tanggal 28. Lalu berikutnya yang kedua, berikan 3 pilihan elektif yang kamu minati dan dapat membantumu untuk meningkatkan kemampuan atau bakat yang baru. Jadi 3 pilihan, ada pilihan 1, 2, dan 3. Nah, perlu kamu ingat di sini bahwa pilihan 1 belum tentu itu yang akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kamu mau diprioritaskan di pilihan 1, silakan cepat-cepat untuk melakukan pemilihan di tanggal 27 karena siapa yang duluan melakukan pilihan elektif itu yang akan diprioritaskan. Oleh karena itu, supaya nanti kamu tidak kecewa, memang berikan benar-benar 3 pilihan yang memang semuanya kamu sukai gitu ya. Jadi nggak ada istilah dibilang oh prioritas saya pilihan 1 Bu, tidak seperti itu. Jadi semuanya adalah prioritas, itu yang harus digarisbawahi ya. 3 pilihan itu semuanya adalah prioritas, sehingga ketika nanti kamu diberikan di pilihan kedua ya itu yang akan kamu ikuti kelasnya, atau di pilihan ketiga itu yang akan kamu ikuti kelasnya tanpa ada rasa kecewa begitu ya. Jadi ingat 3 pilihan ini adalah semuanya prioritas kamu ya. Karena kamu harus ingat bahwa kita semuanya yang memilih elektif ini jumlahnya 300 lebih karena mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Dan ingat, elektif ini kamu pilih yang memang kamu minati dan dapat membantumu untuk meningkatkan kemampuan atau bakat yang baru. Jadi bukan hanya yang benar-benar kamu minati lalu kamu di situ-situ terus, tetapi kamu berusaha juga untuk belajar hal-hal yang baru di elektif yang lain. Misalnya, contohnya saya sangat minat nih di art and craft, ya udahlah di art and craft aja. Nah, jangan di situ-situ terus juga. Silakan buka, silakan kamu berikan peluang kepada dirimu untuk mengikuti kelas elektif lainnya supaya kamu dapat belajar kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat yang baru. Begitu ya. Jadi belajarlah dari kelas elektif ini, belajar hal-hal yang baru. Jadi bukan hanya yang benar-benar kamu minat, tapi belajar untuk mempelajari hal-hal yang baru. Oke, langsung saja kita dengarkan sosialisasinya, apa-apa saja kelas elektif yang dibuka di semester ini. Yang pertama, art and craft. Nah, di art and craft, murid dapat membuat kerajinan tangan sederhana yang bernilai estetis. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi, kerajinan-kerajinan tangan apapun itu yang memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitarmu. Bukan hanya yang seperti ini kalau dilihat ya, ini pemanfaatan botol air mineral ya, botol plastik. Jadi bukan hanya itu, tapi kerajinan apapun itu yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarmu yang tentunya bernilai estetis ya, bahan-bahan sederhana ya, kerajinan-kerajinan sederhana itu di art and craft. Nah, berikutnya ada math essential A dan B. Jadi math essential ini dibuka 2 kelas. Nah, math essential ini dikhususkan bagi siapa? Math essential ini ya dikhususkan bagi teman-teman yang memang di pelajaran matematika masih bergumul seperti itu ya. Jadi di sini diharapkan murid dapat memahami matematika yang dianggap sulit pada pembelajaran di kelas melalui pembahasan soal-soal sehingga murid memiliki perspektif yang benar mengenai matematika. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang merasa kayaknya di kemampuan saya di matematika sudah cukup nih, ya udahlah saya pengen belajar di elektif yang lain lagi supaya kemampuan kamu, bakat kamu lebih banyak, begitu kamu mengetahui hal-hal yang baru. Jadi ini kelas matematika ini benar-benar hanya dikhususkan bagi anak-anak sekalian yang memang sangat-sangat bergumul di matematika, supaya ini memfasilitasi kalian untuk belajar matematika supaya nilaimu lebih baik lagi, begitu ya. Jadi kalau yang merasa sudah cukup oke di matematika, karena kan kalian tahu sendiri ya kemampuannya, kalau sudah cukup oke di matematika, bolehlah pilih elektif yang lain lagi ya.
jangan di matematika terus gitu ya, supaya di matematika ini bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain yang memang masih bergumul di dalam pembelajaran matematika. Lalu berikutnya ada English Club A dan B, dibuka juga 2 kelas. Nah, khususnya di English Club ini kalian akan belajar bagaimana bercerita atau storytelling yang baik dan benar di dalam bahasa Inggris. Jadi yang ingin mengasah kemampuan di dalam storytelling khususnya dalam bahasa Inggris, silakan boleh bergabung di English Club, dibuka 2 kelas. Lalu yang berikutnya ada teknik olah vokal. Bagi kalian yang menyukai bernyanyi, silakan boleh bergabung di teknik olah vokal supaya di sini kalian bisa melakukan praktek pengolahan atau pelatihan elemen-elemen yang berhubungan dengan suara melalui teknik pernapasan dan pengucapan agar kalian memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara. Jadi bagi kalian yang sangat menyukai menyanyi, khususnya misalnya menyanyi solo, ya silakan boleh bergabung di sini supaya teknik olah vokalmu lebih diasah, gitu ya. Lalu berikutnya ada papercraft. Papercraft ini murid dapat membuat karya kreatif dari kertas bekas maupun kertas origami serta kertas hias lainnya. Jadi di sini pemanfaatannya hanya kertas, dibuat dalam produk-produk yang lain seperti itu ya. Jadi kita hanya memanfaatkan kertas untuk dibuat sebuah karya atau produk. Ya, misalnya di sini ada pembuatan bunga dari kertas ataupun hiasan-hiasan dinding seperti ini yang bisa ditempel di dinding atau boleh juga digantung di jendela-jendela kamar gitu ya. Pokoknya di sini memanfaatkan kertas untuk membuat sebuah karya yang kreatif gitu ya. Lalu berikutnya ada gitar. Nah, gitar ini diprioritaskan bagi murid yang memang memiliki gitar pribadi supaya nanti saat praktek kalian tidak kesulitan ya. Tapi kalau misalnya di rumahmu juga, misalnya di rumah ada kakakmu yang punya gitar yang bisa dipinjam saat pembelajaran elektif gitar, boleh juga bergabung di sini ya. Jadi, kenapa diprioritaskan bagi yang memiliki gitar supaya nanti saat belajar kamu tidak kesulitan pinjam gitar sana sini gitu ya. Jadi di sini murid dapat memahami nada dan chord pada gitar, cara memainkan gitar dan ketukan memainkan gitar dengan chord improvisasi dan berbagai teknik lainnya. Lalu berikutnya ada fotografi. Fotografi di sini murid dapat belajar mengenai hal-hal dasar dalam fotografi seperti alat-alat fotografi dan juga teknik-teknik dasar dalam pengambilan gambar. Jadi di sini bukan hanya dikhususkan bagi teman-teman yang punya kamera digital, tapi bagi kalian juga yang memiliki HP juga bisa, dan semuanya pasti punya HP ya. Jadi boleh juga bergabung di sini. Jadi di sini kalian akan diajari bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik dan benar supaya gambarnya lebih jelas dan lebih indah dilihat gitu ya. Jadi yang menyukai pengambilan gambar, yang sering foto-foto, boleh bergabung di sini supaya kemampuanmu lebih diasah gitu ya. Nah, kemudian ada Korean 101. Apa itu Korean 101? Murid dapat memahami bahasa Korea dasar, menulis dan membaca kata-kata sederhana dengan huruf Hangul. Jadi di sini akan difasilitasi bagi murid-murid yang ingin belajar bahasa Korea yang dasar-dasarnya saja ya. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang sudah belajar mandiri selama ini dan sudah mahir di dalam memahami bahasa Korea dasar, boleh juga pilih kelas elektif yang lainnya gitu ya, karena Korean 101 ini hanya dibuka 1 kelas saja ya. Terus berikutnya ada field crafting. Apa itu field crafting? Jadi murid dapat mengasah kreativitas melalui pembuatan berbagai produk dari kain flanel ya. Contoh-contoh produknya yang bisa dibuat dari kain flanel itu seperti ini, bisa buat bunga, bisa buat gantungan di dalam ruangan ya, gantungan yang hiasan-hiasan seperti ini yang bisa digantung dalam ruangan, dan hal-hal lainnya. Bukan hanya dari bunga, tapi dari kain flanel ini kan bisa juga buat boneka-boneka kecil, bisa juga buat gantungan kunci dan lain sebagainya gitu ya, ataupun bisa buat hiasan dinding gitu ya. Intinya di sini kita membuat sebuah produk yang berbahan dasar kain flanel. Lalu berikutnya ada cooking class. Murid dapat mengkreasikan masakan sehat dan berdaya jual. Jadi tentunya di sini saat kalian melakukan memasak, tentunya di sini kita akan gunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemui, tetapi yang akan dipelajari di sini bagaimana kita mengkreasikan itu walaupun sederhana, tetapi kita bisa membuatnya dengan lebih kreatif supaya memiliki daya jual yang tinggi ya, gitu ya. Jadi bagi yang suka memasak boleh bergabung di sini, dan tentunya kita akan gunakan bahan-bahan yang sederhana saja gitu.
Lalu berikutnya ada seni rupa 3 dimensi. Nah, murid dapat mengasah keterampilan dalam membuat karya 3 dimensi yang berwujud benda hias ya. Benda hias itu misalnya vas bunga, gantungan kunci dan lain sebagainya. Gitu ya. Di sini yang Ibu berikan contoh itu vas bunga. Misalnya kita buat vas bunga dari botol air mineral gitu ya. Jadi membuat karya 3 dimensi untuk benda hias. Itu untuk seni rupa 3 dimensi. Lalu berikutnya ada videografi. Videografi itu di dalam videografi murid dapat mengenal dasar-dasar videografi dan memahami bahwa videografi berbeda dengan pengambilan video pada umumnya atau sinematografi. Jadi di sini kalian akan diajarkan teknik-teknik dasar gimana sih mengambil video yang baik dan benar supaya hasilnya juga lebih baik. Jadi tidak perlu membayangkan hal yang terlalu jauh, hal yang besar begitu. Oh, misalnya di videografi itu kita akan belajar mengambil sebuah video, misalnya syuting video dan sebagainya macam. Tidak seperti itu ya, tapi kita akan belajar teknik-teknik dasar dulu untuk mengambil sebuah video supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, berikutnya ada desain grafis. Jadi desain grafis ini murid mampu memahami dan menggunakan salah satu aplikasi desain grafis, baik itu Canva ataupun PictArt ya. Jadi kalian di sini akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menghasilkan suatu karya, misalnya poster, welcoming card, slogan dan lain sebagainya. Ya, jadi yang tertarik untuk membuat kartu dari aplikasi atau poster boleh bergabung di sini. Kalian akan lebih diperlengkapi gimana caranya, ya. Lalu berikutnya ada Mading Club. Nah, karena semuanya belajar dari rumah, biasanya kok dulu-dulu itu Mading Club itu dikhususkan bagi teman-teman yang nanti bagi anak-anak sekalian yang akan membuat Mading Club di sekolah. Jadi akan diperlengkapi untuk mengisi mading-mading yang ada di sekolah karena semuanya belajar dari rumah. Jadi sekarang yang akan kita kerjakan di sini adalah murid dapat membuat mading kamar sebagai media informasi untuk diri sendiri yang terlihat estetik dan membangkitkan inspirasi. Jadi bagaimana mendesain sebuah mading kamar yang menarik supaya kamu tidak bosan, tetapi kamu tertarik untuk membaca setiap informasi-informasi yang ada di situ untuk dirimu sendiri. Gitu ya, entah itu jadwal harian, tugas-tugas dan lain sebagainya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Lalu yang berikutnya ada book club. Bagi kalian yang sangat menyukai membaca buku, silahkan boleh bergabung di book club karena di sini di book club akan mengajak murid untuk menjadi duta baca dan murid dapat membuat sebuah karya tulis bergenre fiksi. Jadi bagi kalian yang sangat menyukai membaca buku, silakan boleh bergabung di book club. Lalu ada writing club. Bagi kalian yang suka menulis, khususnya menulis cerpen, silakan boleh bergabung di writing club. Karena di sini murid diharapkan mampu belajar dan menghasilkan sebuah karya tulis berupa cerpen dengan berdasarkan data, fakta, dan observasi, serta belajar dalam menentukan kata dan kalimat yang sesuai untuk menarik pembaca. Jadi yang sangat menyukai menulis, khususnya menulis cerpen, silakan boleh bergabung di sini. Kita akan belajar bersama-sama untuk menulis sebuah cerpen yang menarik bagi pembaca. Lalu berikutnya ada science club. Nah, science club ini murid dapat belajar melakukan percobaan bioteknologi. Percobaan bioteknologi itu memanfaatkan mikroorganisme khususnya dalam hal fermentasi dan tentunya menggunakan bahan-bahan konvensional atau bahan-bahan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu misalnya fermentasi singkong ya, jadi ada tape singkong atau tape ketan atau pembuatan yogurt dan lain sebagainya. Yang tertarik melakukan percobaan ini silakan boleh bergabung di Science Club. Lalu berikutnya ada plagiarism. Nah, plagiarism ini murid dapat membuat kutipan, sitasi, daftar pustaka, dan membuat parafrase suatu teori dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di tahun sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya, kelas 8 dan kelas 9 sudah belajar ini. Yang kelas 8 dan kelas 9 sekarang ya, sudah belajar ini, tapi beberapa juga masih belum mahir ya. Sehingga bagi kalian khususnya yang kelas 9 yang sebentar lagi masuk di SMA ya, apalagi kelas 9 ini mungkin nanti beberapa hal-hal tertentu kalian akan diminta untuk membuat laporan ya. Nah, sehingga penting sekali untuk belajar tentang plagiarism ya, supaya memudahkan kamu nanti saat kamu membuat sebuah karya tulis, itu kamu tidak memplagiat atau mengcopy paste karya orang lain. Tapi benar-benar sudah paham hal ini supaya karya tulismu itu benar-benar sesuatu karya yang memang kamu buat sendiri ya.
kita boleh mengambil teori orang lain, tetapi ada tekniknya, ada caranya supaya itu tidak menjadi sebuah plagiat atau copy paste. Nah, disinilah kamu akan diperlengkapi. Jadi, bagi kalian yang ingin memperlengkapi diri di sini silahkan boleh bergabung. Ini khususnya kelas 9 ini, cocok ya. Untuk kelas 9, kelas 8 juga boleh, kelas 7 juga boleh kalau mau belajar. Karena di SMP itu semuanya pasti akan diminta untuk membuat sebuah laporan, entah itu di kelas 7 kah, di kelas 8 kah, atau kelas 9. Intinya pembelajaran plagiarisme ini sangat penting karena ini akan terus-menerus selalu ada, baik itu di SMA khususnya nanti, apalagi saat di kuliah. Jadi silakan boleh bergabung di sini supaya kemampuanmu lebih diasah dan kamu lebih mahir di dalam membuat karya tulis tanpa melakukan plagiat, gitu ya. Oke anak-anak, demikianlah sosialisasi elektif yang dapat Ibu bagikan. Silakan boleh kalian pilih dengan bijaksana ya. Sekali lagi, pilih 3 pilihan elektif. Dan ingat, 3 pilihan elektif itu adalah ketiga-tiganya prioritas. Jadi bukan berarti pilihan pertama itu prioritas satumu, tapi semuanya harus jadi prioritas ketiga-tiganya. Oke anak-anak, demikianlah sosialisasi elektif yang dapat Ibu sampaikan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.